Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Esra pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama, zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Sheatar-Bosnai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biar ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah itu. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai, bupati daerah seberang barat sungai Efrat, Sheatar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel.
Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bersama bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hati para raja-raja, hati para bangsawan ada di tangan Allah. Allah mampu melembutkan hati mereka dan memakainya bagi pekerjaan Allah, sekalipun mereka bukan orang percaya dan tidak takut akan Allah. Namun Allah dapat memakai mereka untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teks hari ini dijelaskan kepada kita bahwa mempunyai Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin, bukan berarti ketika kita melakukan pekerjaan Allah tanpa hambatan. Bukan berarti juga ketika kita melakukan pekerjaan Allah tanpa masalah. Tidak seperti itu. Ya, masalah pasti tetap ada. Ya, hambatan pasti juga tetap ada. Namun yang hebatnya adalah Allah kita juga akan tetap ada menyertai setiap umatnya. Pembangunan pekerjaan bait Allah sempat terhenti dengan rentan waktu yang cukup lama, sekitar 536 sebelum Masehi sampai dengan 520 sebelum Masehi. Hal ini karena Raja Darius termakan provokasi, hasutan, dan fitnah dari musuh-musuh orang Israel, sehingga menghentikan pembangunan pekerjaan bait Allah itu. Namun yang hebatnya adalah pekerjaan Allah itu tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Allah memakai hidup para tua-tua Israel. Allah dapat memakai Bupati Tatnia yang baru. Allah juga dapat memakai Raja Darius, sehingga dapat mengusut tuntas masalah tersebut dengan piagam Raja Kores, sehingga pekerjaan pembangunan bait Allah dapat dilanjutkan dan selesai pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita memiliki masalah yang berat, hambatan yang besar di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam ekonomi, dan semua yang kita kerjakan sempat terhenti dalam kurun waktu yang cukup lama, dan seolah-olah sudah habis semua yang kita miliki dan tidak ada lagi jalan keluar bagi kita saat ini. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Jangan putus asa. Allah mampu mengubah kutuk jadi berkat. Allah mampu mengubah fitnah, hasutan, dan provokasi yang menjatuhkan hidup saya dan saudara menjadi kemenangan dan keberhasilan bagi kita. Jangan takut menghadapi apapun, sebab kita memiliki Allah Maha Kuasa yang mampu menggenapi apa yang sudah direncanakan di dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kami punya Allah yang Maha Kuasa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hati para bangsawan, hati para raja ada di dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kami ada di dalam masalah, kalau hari ini kami ada dalam hambatan ketika melakukan pekerjaan Tuhan,
ataupun di dalam kehidupan setiap hari. Kami percayakan semua ini dalam tangan Tuhan. Kami percayakan semua ini di dalam kuasa Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah menyertai dan menyelesaikan bagi kami. Kami terima semuanya dengan iman. Dan kami percaya bahwa Allah yang akan berjalan di depan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.